Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang manajemen peserta didik. Saya Lailatul Baroro dengan NIM 046. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan proses pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah mulai dari perencanaan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan peserta didik di sekolah sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya. Selanjutnya yaitu materi keempat, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau mencerdaskan bakat dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, artinya memberikan ruang untuk eksplorasi dan pengembangan minat, bakat, dan kepribadian secara unik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, artinya termasuk pembentukan keterampilan kerjasama, komunikasi, dan empati. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, artinya memberikan dorongan dan dukungan untuk meraih impian yang dituju. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, artinya menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan fisik, emosi siswa, dan dapat memberikan akses terhadap sumber daya manusia dan layanan yang mendukung kebutuhan mereka untuk belajar. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan peserta didik. Penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Analisis kebutuhan peserta didik itu ada dua, yaitu analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan jumlah peserta didik yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu adalah analisis kebutuhan peserta didik berdasarkan kegiatan yang dibutuhkan peserta didik. Nah, analisis berdasarkan jumlah peserta didik yang dibutuhkan itu yang dibutuhkan anak itu apa saja, kemudian kita analisis. Kemudian analisis berdasarkan kegiatan yang dibutuhkan peserta didik itu sumber daya manusia yang dibutuhkan ini bermain atau kegiatan-kegiatan yang identik dengan bermain. Kemudian yang kedua ada rekrutmen peserta didik. Proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan, yaitu bisa dilakukan dengan pembentukan panitia penerimaan siswa baru atau pembuatan dan pemasangan pengumuman yang dilakukan secara terbuka. Yang ketiga yaitu ada orientasi peserta didik. Kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Nah, memiliki tujuan memahami dan menaati segala peraturan, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, siap menghadapi lingkungannya. Yang keempat yaitu ada seleksi peserta didik. Kegiatan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik baru di sekolahan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Maksudnya yaitu seleksi ini bukan masalah diterima atau bukan, tetapi kira-kira mampu atau tidak anak tersebut kalau diletakkan pada sekolahan tersebut. Apabila tidak mampu, bisa diserahkan kepada wali murid. Yang terakhir yaitu mengatur kehadiran dan tidak kehadiran peserta didik. Hal ini sangat penting karena jika peserta didik tidak hadir di sekolah, tentunya aktivitas belajar mengajar di kelas tidak akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Manajemen peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan peserta didik baru hingga keluarnya hingga menjadi alumni sekolah. Manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.